kali, satu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Odriani Sinumbur SOS MAP MPD selaku dosen mata kuliah PKN. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang berjudul Negara dan Konstitusi. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Rizky selaku moderator dan presentatornya bernama. Saya penyanyi materi yang pertama yaitu Nasri. Saya penyanyi yang kedua yaitu Miftahul Jannah. Saya penyanyi materi ketiga yaitu Nasita dari Putri. Penyanyi materi terakhir yaitu Randy Warsyah. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada presentasi pertama. Akila Nazli, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata staat dari Belanda dan Jerman, state dari Inggris, etat dari Prancis, status atau statum dari bahasa Latin. Dalam setiap kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Dan secara historis, pengertian negara berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Di Indonesia, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara, yang berarti wilayah atau penguasa. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur bahkan dapat memaksa perihal yang menyangkut kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, unsur konstitutif, yaitu unsur pembentuk yang harus dipenuhi agar terbentuknya negara. Unsur ini terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara, undang-undang dasar, dan pengakuan dari negara lain. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Akila Nazli, dan berikutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya bernama Miftahul Jannah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat negara, tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, sifat-sifat negara. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi mempunyai kekuasaan yang sifatnya berbeda dengan organisasi lainnya. Negara memiliki sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja. Tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Secara umum, setiap negara memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan sifat mencakup semua. Yang kedua, materi tentang tujuan dan fungsi negara. F. Iswara mengatakan bahwa tujuan tanpa fungsi adalah steril dan fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. Tujuan menunjuk pada ide-ide dan cita-cita, sedangkan fungsi menunjuk pada pelaksanaan dari cita-cita dalam kenyataan. Mengenai tujuan negara ini, Dante mengemukakan bahwa tujuan negara tidak untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak, tetapi dengan mempersatukan semua negara-negara di bawah atau kekuasaan seorang raja untuk membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia, terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Fungsi yang secara umum pasti dimiliki oleh setiap negara dewasa ini sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiarjo. Di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi di masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dan yang ketiga, pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Dan terakhir, menegakkan keadilan. Hal ini dilakukan melalui badan-badan peradilan. Baik, sampai situ saja pembahasan materi saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Miftahul Jannah. Untuk pemateri berikutnya akan saya perserahkan kepada Nasita Andani Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis atau constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau penyusun dan menyatakan aturan dari suatu negara. Konstitusi bisa disamakan dengan hukum atau undang-undang dasar. Tujuan dan fungsi konstitusi pada hakikatnya sebuah konstitusi harus memuat secara ketat materi-materi yang secara substansial harus ada pada sebuah peraturan dan ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi negara, yang kedua hak-hak asasi manusia, yang ketiga prosedur mengubah undang-undang dasar, yang keempat ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Di kalangan para ahli hukum pada umumnya dipahami bahwa hukum memiliki 3 tujuan, yaitu keadilan, kepastian, dan kebergunaan. Menurut Jimmy S. Hadiki, konstitusi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi penentu atau pemberi kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Yang ketiga, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi sumber legitimasi. Yang kelima, fungsi pengalihan kewenangan. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas suatu negara. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu bangsa. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang ke-9, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Baik, segitu aja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nasita, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Randy Irwansyah. Pada Randy Irwansyah saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Adapun materi selanjutnya itu tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Nah, Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 periode, yaitu pada periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh atau 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Nah, pasal periode kedua itu ada periode 27 Desember 1945. Nah, 17 Agustus 1956 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Nah, untuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ini terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Nah, periode ketiga itu ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian yang lain. Nah, untuk periode yang terakhir itu ada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya itu tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dalam bahasa Inggris adalah amendment yang artinya perubahan. Mengamandemenkan artinya mengubah atau mengadakan perubahan yang mana menjadi hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam hal amandemen konstitusi, rancangan perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Nah, mengapa perlunya dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Karena kehidupan manusia yang senantiasa berubah, baik berubah internal masyarakat seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri, maupun kehidupan eksternal masyarakat seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan masyarakat lain. Oleh karena itu, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan yang terjadi di masyarakat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Randy Irwansyah atas materinya, dan berikut kesimpulannya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kami yaitu negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Sekianlah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.